misalnya bisa mengatakan ada 1000 kesalahan Pak Jokowi, ya saya juga bisa membacakan 1000 prestasinya Pak Jokowi. Oh bisa, ya. 366.000 kilometer jalan desa. Rakyat di desa senang nggak? Senang. Tadi jalannya jelek, sekarang jalannya jadi bagus. Saya ini anak dari desa, anak dari kampung, anak dari daerah. Ya, saya tahu persis bagaimana kalau jalan itu nggak ada susah. Kalau jalan ada itu bagus. Masa kecil saya di Palangkaraya, depan rumah saya hutan. Ya, sampai sekarang Palangkaraya itu masih banyak hutan. Ya, saya tahu bagaimana susahnya tinggal di hutan. 1,9 juta meter jembatan desa, 1,1 juta hektar jaringan irigasi baru, 6.000 kilometer jalan nasional, 43 bendungan, 2.700 kilometer jalan tol baru, 50 pelabuhan dan bandara baru yang mungkin sebagian itu ya dinikmati juga oleh Bang Faisal kalau bepergian. Ya, oleh Bang Adi Masardi yang suka jalan-jalan. Kalau Ray kayaknya memang kurang jalan-jalan. Iya. Tingkat kemiskinan nasional menurun dari 11% jadi 9%. Kemiskinan ekstrim turun dari 6% jadi 0,8%. Ya. Indeks pembangunan manusia naik dari 68 ke 74. Kalau 1000 udahlah kita percaya Ya, aja. Bang, kasih waktu sebentar dikit Bang. Ini Bang dari tadi 6 kali 30, saya ini belum seperlimanya ini Bang. Semua yang, kasih waktu Bang. Semua yang disebutkan itu iya, dikasih Bang. korupsi semua. Iya Bang, makanya kan tadi bilang 1000, saya juga punya 1000 gitu loh. Ya Yang tadi cuma dibilang. punya 1000, yang 75% juga punya 1000. Dikit lagi Bang ya, dikit aja nih Bang ya, dikit Bang. Bukan tadi Pemerataan 1000. desa, ya kan? Nah, desa mandiri naik dari 174 di tahun 2016 menjadi 11.000 di tahun 2023. Ya, desa maju dari 3.000 naik jadi 23.000. Desa tertinggal turun jauh dari 33.500 jadi 7.000. Desa sangat tertinggal turun dari 13.000 menjadi 4.600. Happy nggak orang-orang di desa ini yang kualitas desanya jadi naik? Yang status desa tertinggalnya jadi turun. Happy Pak. Ya saya percaya. Iya. Jadi ya bahwasanya teman-teman punya alam pikiran mengatakan bahwa Jokowi ini nggak bagus, ini yang terburuk. Itu kan alam pikiran teman-teman yang memang punya posisi politik atau evaluasi politik yang memang negatif kepada Pak Jokowi. Tapi di sisi yang lain banyak juga yang punya pandangan dan punya evaluasi yang positif mengenai Pak Jokowi. Nah itu jangan dinafikan. Gitu. Nah kalau teman-teman mengatakan bahwa Pak Jokowi ketar-ketir, ya, saya bisa juga mengatakan Pak Jokowinya happy. Ya, ketemu dengan Pak Prabowo, ketemu dengan masyarakat, sambutan masih ramai, ya kan, datang ke IKN, ada kegiatan lomba lari, ya betul ya lomba lari kemarin ya, beberapa hari yang lalu. Ya. Kalaupun begini, misalnya nanti Pak Jokowi turunnya Pak Jokowi insya Allah tanggal 20, saya yakin nih ya, saya yakin walaupun ada demo nanti teman-teman tanggal 14 atau tanggal berapa, itu akan berjalan dengan baik. Pak Jokowi sore akan pulang ke Solo. Dan setelah itu juga everything will be okay. Kenapa? Mari kita bercermin dari pengalaman pemimpin-pemimpin sebelumnya. Pak Harto misalnya, kalau kita bicara pemimpin-pemimpin kita yang belakangan ya, yang kena demo paling gede, ya, yang kena demo paling masif, yang mahasiswa paling banyak, gitu ya, itu pasti Pak Harto. Didudukin kok DPR-nya, sampai-sampai Pak Hartonya mundur. Tapi apa kemudian Pak Harto masuk penjara? Ada Pak Harto di penjara? Enggak ada. Sampai beliau meninggal. Iya, tapi kan seret ke pengadilan. Tadi kan kalimatnya dari teman-teman kan seret pengadilan. Sekarang Pak Harto pernah nggak masuk ke pengadilan?
Iya, saya mau faktor usia, mau faktor tuyul, mau faktor kadal. Ya. Pada hari ini faktanya tidak ada Pak Harto yang katanya dijatuhkan atau ditumbang. Masuk ke dalam penjara. Jangankan masuk penjara, masuk pengadilan pun tidak. Ya, itu demo semua mahasiswa loh. Bukan cuma BEM SI loh ya. Ya, sekarang ini kan BEM juga macam-macam juga. Ada BEM SI, ada BEM Nusantara, BEM itulah, BEM Onolah. Gitu. Gus Dur. Betapa banyak demo yang terjadi pada masa Gus Dur. Ya, banyak sekali demo pada masa Gus Dur. Yang membuat kemudian Gus Dur itu turun. Gus Dur juga konfrontasi luar biasa dengan partai politik, dengan semua partai politik. Menteri dipecatin tiap hari. Bukan nggak ada masalah hukum, Bung Rey, ada kasus Bulog Gate. Tetapi setelah Gus Dur turun berhenti, ya dari presiden, ada nggak proses hukum kepada Gus Dur? Ada nggak Gus Dur masuk ke dalam pengadilan? Ada nggak Gus Dur masuk kena kasus pidana? Enggak ada. Sekarang Pak Jokowi ada enggak konfrontasi dengan partai politik? Enggak ada. Satu-satunya partai politik pada hari ini yang berbeda sikap dengan Pak Jokowi cuman PDI Perjuangan. Dan yang terpilih sebagai presiden adalah partnernya Pak Jokowi, yaitu Pak Prabowo. Nah, kalau saya melihat Pak Prabowo menggandeng PDI Perjuangan, kalau misalnya nanti PDI Perjuangan masuk dalam pemerintahan, justru itu malah makin jagain Pak Jokowi. Bukan kemudian karena dia ketemu dengan Bu Mega lalu meninggalkan Pak Jokowi, enggak. Kalau Pak Prabowo itu meninggalkan Ibu Mega kawan-kawan, itu Prabowo ketemu Mega udah lama banget. Udah dari dulu-dulu. Kenapa belum ketemu sampai sekarang? Karena Pak Prabowo nggak mau ninggalin Pak Jokowi.